Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, ada yang janggal dari persoalan polemik ijazah Bapak Joko Widodo. Kenapa saya katakan janggal? Karena ternyata salah seorang dari politisi Partai PDI Perjuangan yang kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dicetak di pasar pramuka. Ini sangat mengherankan. Kenapa tidak? Kita tahu bahwa PDIP adalah partai yang pertama kali mengusung Bapak Jokowi sebagai calon wali kota Solo 2 periode, calon gubernur dan sampai calon presiden 2 periode. Akan tetapi justru mereka yang kemudian sibuk kuar-kuar terkait tentang ijazah Bapak Joko Widodo yang dicetak di pasar pramuka. Padahal kita ketahui mereka lah yang paling banyak mengambil manfaat dari terpilihnya Bapak Joko Widodo sebagai wali kota Solo, sebagai gubernur DKI Jakarta, dan juga sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode. Dan juga kali ini kita akan menyimak bagaimana debat yang berlangsung antara Bung Yakub Hasibuan, yang notabene sebagai kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo, mempermalukan Roy Suryo atau Dewa Panci. Dan juga ada pernyataan yang sangat luar biasa dari Kepala Sekolah SMA Solo yang kemudian membungkam narasi sesat yang dilontarkan oleh gerombolan pemburu jasa Bapak Jokowi. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengajak sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dani Iskandar. Dani Iskandar. Nah, dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibentuk, dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Widodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarip, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarip, apakah mereka melihat? Melihat. Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri, bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitur, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo, yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Dani Iskandar. Atas penjelasan Dani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke. Kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo. Bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta.
Tim Jakarta siapa saja, Pak? Apa itu jadi dipersilahkan terus dilakukan seperti itu? Makanya Pak Jokowi melapor ke Polda. Nanti kan pasti diuji. Ini kami katakan di sini pasti diuji kan, apakah yang fitnah itu benar-benar fitnah atau enggak. Kalau seseorang dikatakan melakukan fitnah, artinya kan ada versi benarnya juga kan? Betul, ya itu kita lihat nanti. Apakah memang perlu pendalaman, kan selalu dari versi Mas Roy dan kawan-kawan, ya nanti harus disita, nanti harus ini. Ya itu kan kita masih prematur nih, kita masih di penyelidikan, tapi sudah ngomongin penyidikan. Tapi dalam rangka memenuhi laporannya Pak Jokowi, dan untuk membuktikan bahwa ini fitnah atau tidak, artinya ketika diperlukan oleh pengadilan untuk melihat ijazah dan menjadikan barang bukti, Pak Jokowi bersedia. Siap. Itu the moment kita melapor, kami itu nggak siap. akan sampai. Kenapa begitu? Ya karena sudah bisa memprediksi. Bukan, karena momennya nggak ada. Jadi nanti harus diingat. Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah pembuktian ijazah itu ketika nanti ada ahli-ahli yang kemudian bisa ketika kasus di Polda Metro, Mas, itu harus dilihat. Itu tuduhannya adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Nanti tiba-tiba sudah ada misalnya hasil dari Bareskrim itu mau dipakai misalnya, atau mau diulang, itu bagus, harusnya diulang. Ya, itulah. Tapi tiba-tiba kan sudah ada kesimpulan itu. Jadi nanti Dr. Resmond, saya, kemudian Dr. Tifal itu sudah tidak duduk lagi sebagai ahli, tapi didudukkan jadi tersangka atau terdakwa. Oh, maksudnya Anda sudah siap masuk nih ceritanya? Loh, enggak. Ini kalau lihat jalan ceritanya kan kok bisa begitu. menduga Mas akan seperti itu? Loh, kan mekanisme dalam pemeriksaan kan kayak gitu. Berarti nggak percaya pada mekanisme hukum kita? Bukan, itu justru karena percaya mekanisme hukum. Nantinya begitu. Kalau kemudian yang dibutuhkan itu adalah ketika Pak Jokowi yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa. Berarti tendensinya menersangkakan Pak Jokowi dong? Ya sama kan, tendensinya kan juga menersangkakan kami kan. Para peneliti, Nah, yang satu, kan dikriminalisasi kami. Kriminalisasi loh Nah, katanya. ini yang perlu kita luruskan dulu, Mas, bahwa tadi benar cara alur pikirnya sudah betul sekali, bahwa bayangkan seorang warga negara Indonesia yang tidak melakukan suatu tindak pidana karena penyelidikan sudah dihentikan, mau dipaksakan harus duduk di kursi tersangka, itu bagaimana? Nah, kalau Pak Jokowi melaporkan, kita sama sekali nggak pernah ngomong Mas Roy duduk kursi tersangka, Mas Roy nanti akan disidang dan lain-lain. Kita kan hanya bilang Pak Jokowi melaporkan bahwa dia didiskreditkan dan merasa diduga difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Dan perlu dibuktikan. Dan kalau ternyata terbukti ada upaya itu benar, maka pelakunya harus menanggung risiko, Kong. Dan itu kami serahkan ke polisian. Jika seseorang tidak melakukan tindak pidana, apakah harus sampai disidang? Nah, ini jadi pertanyaan berikutnya kan. Apakah harus sampai ada putusan? Padahal orang itu tidak terbukti melakukan tindak pidana. Bukankah sekarang sebenarnya sudah ada sidang, trial by the media? Exactly. Yaitu yang kita nggak mau adalah ada orang yang tidak bersalah, tidak ditemukan bukti, sampai harus sidang, sampai seakan-akan dibuat kalau tidak ada putusan yang inkrah menyatakan itu asli, maka palsu. Itu kan terbalik. Bahwa sebenarnya asas hukumnya semua dokumen itu yang diterbitkan itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya. Seperti sertifikat tanah, Mas. Kalau bayangkan kita bawa-bawa sertifikat tanah dan kita kemanapun mau menggunakan ini ke bank, saya harus buktikan dulu. Saya harus terima dulu putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat saya asli. Biasanya kita tuh kalau ngelamar pekerjaan kan Pak, di interview Pak. Biasanya itu kalau kita di interview Pak, langsung ke CV. Sekolahnya di mana, lulusan mana, pekerjaannya apa, kemampuannya apa, kemarin bertanggung jawab kemana, terus ujung-ujungnya kan kemarin digaji berapa, sehingga gaji sekarang kan pastinya bisa dikasih lebih tinggi. Kelihatannya sekarang ini agak sulit Pak, sampai dalam interview itu kita sampai di level pengalaman kerjanya apa. Karena begitu sampai di ijazah Pak, ini kelihatannya agak lama nih. Mesti telepon Roy Suryo dulu, ini asli atau tidak ini ijazah. Jadi kelihatannya agak lama Pak interview itu Pak. Gitu aja Pak ya. Kalau bicara tentang mereka punya kepakaran, saya pertanyakan Abang. Khusus Roy Suryo saya tanya. Dia S1 pakar telematika. Dari mana yang mengklaim, yang mendeklarasikan dia menjadi pakar telematika itu siapa? Dia sendiri. Lembaga mana? Dia sendiri. Oh, kalau dia sendiri saya juga bisa mengatakan Bang. Kenapa saya bisa menggali? Seseorang dinyatakan pakar apabila ijazah S1, S2, S3-nya linear. Ini Roy Suryo S1 ilmu komunikasi, S2 ilmu kesehatan. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat kok bisa jadi pakar? Telematika pula. Telematika pula, orang elektro lagi. Si Resmond S3-nya kan 0. Kok 0? S3-nya hari ini saya belum temukan. Dia katanya mengaku dokter lulusan Yamaguchi Jepang. Klaim, tapi sudah dibongkar.
warna kertas saja berbeda. Sementara saya mengecek di Pendikti Kementerian Pendidikan, data dia di Universitas Mataram S1, S2, UGM, S3, 0. Oh, pantesan dia ngajar di Mataram ya? Mengajar Mataram, mungkin buangannya ke sana. Yang kedua, si Tifa. Ia ikut-ikut, katanya dia seorang ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga, kenapa tidak tidur saja? Tiga yang mau saya bongkar nih. Kalau yang satu non-aktif di UI, dua mengundurkan diri, diumpat cuti. Masa orang cuti mengundurkan diri non-aktif kok bisa mendapatkan gelar S3? Kalau nggak salah dia juga pernah di Driakarya. Kita cek saja di PDT. PDT itu saksi hidup. Dan udah dibantah oleh Driakarya bahwa dia belum selesai. Belum selesai. Proses pendalaman masih terus dilakukan. Saat ini penyidik telah menggabungkan total ada 6 LP terkait rangkaian peristiwa terkait ijazah ini, ya. Ada 2 LP di Polda, ada 4 LP di Polres Jaksel, Polres Jakpus, Bekasi Kota sama Depok. Itu sudah ditarik semua LP-nya, ditangani di Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Prosesnya masih berlangsung karena ini merupakan rangkaian peristiwa yang sama, maka akhirnya digabungkan. Upaya yang dilakukan penyidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan dugaan fitnah tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi menyerahkan sejumlah barang bukti dan melaporkan 5 orang. Memang benar dari Polda Metro Jaya kemarin hari Selasa datang ke SMA Negeri 6 Surakarta untuk mencari beberapa data terkait dengan kasus yang menimpakan Pak Jokowi terkait ijazah beliau. Yang pertama, kami menyampaikan beberapa dokumen, yakni dokumen buku induk, berupa buku induk yang sudah lama sekali, bahkan sampulnya pun sudah dimakan serangga dan itu orisinil sekali. Yang kedua berupa presensi dari kelas 1 sampai kelas 3. Beliau Pak Jokowi ketika di kelas 1 adalah kelas 1, kemudian kelas 2 IPA 2 dan kelas 3 IPA 2. Pak Munarso, mohon maaf, di studio ini kami mendengar Kemudian suara juga feedback. ada Pak Munarso, ditahan dulu sebelum kita lanjutkan. Apakah ada televisi yang suaranya mungkin bisa dikecilkan agar tidak feedback di kami? Silakan Pak, dilanjutkan. Iya, oke, makasih. Silakan. Oke. Jadi pertama buku induk, yang kedua buku presensi siswa, yang ketiga salinan fotokopi ijazah milik Pak Jokowi, kemudian juga beberapa salinan lembar fotokopi SK, mulai dari SK pendirian yang namanya dulu SMEP sampai usulan jadi nama SMA Negeri 6 Surakarta, dan juga SK dari Kementerian Dikbud tahun 85 yang sudah meresmikan bahwa SMP berubah jadi SMA Negeri 6 Surakarta. Namun dalam usulan tersebut yang 79 tahun 1999 itu sudah mencantumkan nama SMA Negeri 6 Surakarta dengan nama Romawi, gitu, Pak. Sangat memalukan apa yang kemudian dipertontonkan oleh politisi Partai PDI Perjuangan yang kemudian mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dicetak di pasar pramuka, karena itu tadi bahwa seharusnya mereka lah yang getol membela keaslian ijazah Bapak Joko Widodo. Kenapa tidak? Karena mereka lah yang paling banyak mengambil manfaat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai Wali Kota Solo, sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan juga sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi kenapa hari ini mereka yang kemudian berteriak bahwa ijazah Pak Jokowi dicetak di pasar pramuka?
Kalaupun misalnya ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu, kenapa baru hari ini Anda berteriak? Kenapa baru hari ini Anda memprotes? Seharusnya hal ini kalian lakukan ketika kalian mengusung Bapak Jokowi sebagai calon wali kota, calon gubernur, dan juga calon presiden. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.